Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kaifa yasruku qalbu suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bi syahwatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar bi janabati ghaflatihi am kaifa yarju yafhamuna daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Semalam itu diceritakan bahwasanya seorang salik itu dalam menjalani perjalanannya diantaranya adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya, yaitu dengan berwiritan, dengan bacaan. Dan ketika dia melaksanakan itu, ketika dia melaksanakan suluknya, perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia menyembunyikan hal keadaannya. Jadi orang itu dalam perjalanan itu menyembunyikan hal keadaannya dia waktu beramaliyah. Di antaranya adalah semalam itu berujlah, berkhalwat, berjauh dari orang, banyak berjaga malam, banyak lapar. Itu di antara riyadhah orang itu supaya wasil kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembunyikan akan amalnya. Bahkan kita itu menyembunyikan akan amal kita itu ketika kita beramaliyah, seolah-olah kita pun kada tahu, kada merasa kita itu beramaliyah. Seperti itu kita menyembunyikannya. Begitu juga ketika kita beramaliyah itu mendapatkan sesuatu yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala, kita pun menyembunyikannya. Ketika kita pun mendapat musibah, kita menyembunyikannya juga. Yang tahu itu cuma kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembunyikan amal, menyembunyikan nikmat, menyembunyikan musibah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bahagian kita, namanya amanah dengan sirrullah, dengan rahasia yang Allah berikan. Karena orang dalam keadaan salik ini hatinya senantiasa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan memandang kepada yang diberikan. Makanya orang tadi itu ada berkhalwat supaya hatinya jangan terganggu dulu, pandangannya jangan terganggu, zahirnya jangan terganggu dengan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar bertakarub zahir dan batin. Namanya orang itu adalah memasuki makam tajrid, namanya tajrid zahir dan batin, sehingga yang diingatnya cuma Allah Subhanahu wa taala, batinnya, sedangkan zahirnya adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semalam itu syaratnya orang itu untuk menjadi wali abdal diantaranya itu 4 macam itu: berujlah, bertafakur, balapar, dan banyak berjaga malam. Ujar Sidin, seandainya seseorang tadi sudah melaksanakan wiritan dengan menyembunyikan amalnya, dengan menyembunyikan apa yang terjadi dengan inya, disembunyikannya semuanya itu, dirasakannya hanya bertakluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang itu ketika melakukan seperti itu dan dia tidak wasil kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa gerangan yang menyebabkan orang itu tidak wasil kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia sudah berujlah, sudah berkhalwat, sudah bertafakur dan sudah banyak berjaga malam, sehingga orang itu kada wasil? Apa penyebabnya?
Kaifa yatasyarraku qalbu suwaratal aqwani muntabikatun fi maratihi jasidin fi mir'atihi. Itu yang pertama jasidin, penyebab orang itu tidak bisa wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jasidin, bagaimana hati ini dapat bercahaya sedangkan rupa-rupa akwan, barang yang dijadikan Allah taala masuk tercermin atau kita tuh tercetak di dalam hatinya. Jadi selama orang itu masih aja tercetak akwan, namanya hubud dunia, di dalam hatinya tuh kada bisa jersidin sampai seseorang itu kepada wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk itulah kita ini yang merasa kita beramaliyah, itu termasuk itu. Karena itu akwan juga, akwan daripada diri kita. Jersidin, kayak apa orang itu bisa hatinya itu bercahaya sedangkan di hatinya itu masih ada dunia jersidin? Kada bisa. Jadi orang itu kada bisa wasil. Yang pertama jersidin, menyebabkannya itu ada dunia. Hatinya kada tajrid namanya. Hatinya kada kosong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang itulah memasuki makam seperti ini, makam salikin ini, sesuatu yang ada di hatinya itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Itu entah itu dengan berpaksaan Allah Ta'ala mengeluarkannya, atau dengan bahasa kita tuh dengan perlahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya. Makanya kalau orang biasa di jalan salik itu biasanya kalau inya cinta benar dengan hartanya bisa hilang hartanya tuh. Bilanya cinta benar dengan jabatannya bisa gugurnya dari jabatannya itu. Kalau Allah Ta'ala menghendaki hatinya tuh kosong, itu isyaratnya daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kosong daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu misalnya orang itu hendak berusaha, gagal usahanya, itu Allah Ta'ala menghendaki bahwasanya ini jangan berusaha. Makam tajrid batinnya, hatinya supaya jangan terganggu dengan usahanya tadi itu. Itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Seperti itu. Tandanya orang itu kada dikehendaki yang seperti itu bila inya berusaha itulah inya seolah-olah terganggu dengan wiritannya. Terganggu inya dengan wiritannya, entah inya ma'ajar kah, mengganggu inya ma'ajar. Nah, berarti kada dikehendaki Allah Ta'ala untuk mengerjakan sesuatu selain daripada mengajar itu. Atau memang dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hatinya tadi jersidin bercahaya, mendapatkan nur ilahi. Jadi kita tuh masuk hatinya tuh menjadi tajrid kosong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seandainya itu kada dipaksa oleh Allah Ta'ala, kita yang memaksa dengan zikir, lalu kita berzikir, hati kita ini zahir kita berzikir, hati kita berzikir, ingat terus dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan sendirinya nanti perlahan kita cinta dengan dunia itu kada cinta kita dengan dunia. Ada aja kita punya harta tapi kada sayang. Karena di hati kita tadi dikeluarkan dengan zikir tadi, sehingga kecintaan terhadap dunia tadi kada ada lagi, biasa aja nya, ada disyukuri yang ada. Hartanya banyak, cuma nya kada merasa memiliki lagi. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan zikir. Nah, itu berarti orang itu tetap di makam asbab. Tetap aja nya berusaha, tapi dia itu hatinya penuh dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi sidin, kayak apa orang itu bisa wasil kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan hatinya itu hibak dengan dunia, dengan akwannya tadi. Satu yang menyebabkan orang itu kada bisa wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahwatiha. Kayak apa ujar sidin? Atau bagaimana ia dapat berjalan menuju kepada Allah SWT sedangkan ia berikat dengan hawa nafsunya. Jadi makanya orang itu puasa. Banyak kalau waktu riyadhah ini orang itu berpuasa untuk menahan hawa nafsunya, supaya dia mengerti bahwasanya nafsunya ini lemah. Dengan sebabnya tuh banyak berpuasa, banyak berjauh dari orang, supaya dia kada melihat orang ini, supaya dia jangan cinta hendak seperti ini, hendak seperti itu. Nah, itu hatinya tadi itu. Jadi sidin, kalau hatinya penuh dengan keinginan-keinginan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, ay kaifa yatba'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar fi janabati gablati. Yang ketiga jarsidin, bagaimana orang itu
mencintai bahwasanya masuk ke hadratullah sedangkan ia tidak bersuci daripada janabat lainnya. Nang kedua, nang ketiga ini Jersidin kayak apa orang itu hendak masuk sirrullah, masuk ke hadratullah, sedangkan inya itu kadang mensucikan daripada dosa-dosa besarnya Jersidin, baik yang zahir ataupun yang batin. Kadang mensucikan zahirnya dan batinnya. Lawan orang masih ada misalnya sangkutan, masih ada kita ini masalah dengan orang, kada kita itu dengan orang, kada bisa mensucikan batin kita juga, kada bisa. Hati kita kada bersih memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masih aja hati kita tuh banyak bertakluk lagi dengan makhluk. Nah, ini sidin kayak apa hendak masuk ke dalam hadratullah. Kada bisa kita itu masuk Jasidin mencintai bahwasanya masuk ke hadratullah sedangkan ia tidak bersuci daripada janabah atau hadas besar atau jika kita tuh dosa-dosa besarnya. Nah, lainnya ya itulah. Jadi macam-macam kita itulah. Orang itu nama sucikan batin, orang beristinja batin itu seperti apa? Ya menghilangkan ujub, menghilangkan riya, menghilangkan syirik. Itu istinja batin kita. Istinja batin kita. Jadi itu kita itu harus bisa yang seperti itu. Termasuk tadi ujar ulun, jangan sampai kita itu berpegang kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala karena hukumnya syirik kena. Batin kita itu menjadi syirik, termasuk berpegang kepada amal, termasuk syirik HP kita ini merasa kita yang beramaliyah. Merasa amaliyah itu nang bermanfaat, itu dosa besar masih di dalam ilmu hakikat lah, di dalam ilmu tasawuf. Benar-benar dia itu membersihkan batinnya daripada dosa-dosa besar itu. Dosa-dosa besar syirik, ada sedikit berpegang kepada ini, berpegang kepada ini, hatinya harus dihilangkan. Nah, karena itulah jar ulun tadi, ketika seseorang itu menjalani salik itulah seseorang itu mendapatkan macam-macam, mendapatkan karamat, mendapatkan maunah, begitu juga musibah. Dia itu jangan melihat itunya, tetapi melihat yang memberinya. Karena bila inya terpegang karamat di waktu menjalani ini, karena orang yang waktu menjalani salik ini bisa diberi karamat, kemuliaan, jangan sampai timbul di hatinya hebat juga aku nih ya, harap juga aku nih, wali juga aku nih sudah ya. Nah itu karena apa? Karena setiap yang ada terlintas di dalam hatinya itu bisa kabul sebenarnya. Dan ketika kita menjalani salik ini biasanya orang itu banyak tunduk dengan kita, banyak suka dengan kita, baik pejabat kah, apakah itu tunduk dengan kita. Nah itu waktu kita menjalani ini orang segan dengan kita. Disitulah kita itu kadang-kadang timbul di hati kita ini sifat merasa hebat itu. Nah itu termasuk janabah, dosa besar kita itu. Karena merasa kita ini takabur, merasa hebat, merasa bangga terhadap diri kita. Atau ketika kita itu sendiri merasa semua yang ada di dalam hati kita, yang kita pikirkan, yang kita alami, yang kita kehendaki, kadang-kadang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berhati-hati ketika seseorang itu mendapatkan hal-hal yang seperti itu, yang ajaib-ajaib ketika dia itu menjalani masa salik. Itu bisa orang itu menjadikan orang itu gagal sampai kepada makam wasil ilallah tadi. Itu diantaranya. Itu pasti nanti dialami oleh orang menjalani salik. Makanya orang menjalani salik ini pian kadang-kadang dia itu ya macam-macam. Yang kadang didengar orang tuh bisa mendengar, yang kadang dilihat orang tuh kadang dia bisa melihat. Itu orang waktu menjalani bewiritan nih, orang bewiritan, orang nang ahli yang bewiritan itu tuh perjalanannya tuh seperti itu. Aku melihat ikam ini kayak anjing ya, tuh kadang boleh diungkapkan dengan orang. Aku melihat kepala ikam ini kayak sapi ya. Nah itu kan boleh itu diungkapkan dengan orang, itu masih dalam perjalanan masih. Ketika dalam perjalanan itu dilihatkan sifat-sifat seseorang, dibentukkan terhadap seseorang. Atau dia mendengar misalnya pohon berpandir daunnya, batu memberi salam dengannya, itu wajar aja itu. Sesuatu yang wajar aja. Pian kalau bewiritan itu sering musahadah, mujahadah, memesrakan sesuatu yang diperintahkan oleh guru, mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan jad. Ketika kita itu mesra dengan itu, maka terbukalah sifat Allah Ta'ala. Maka kadang-kadang rumput yang kita injak ini kita mendengar. Waktu kita menginjak rumput itu kita mendengar injak kesakitan itu.
percaya guru ulun ya, kada percaya kada apa-apa juga, kada jadi masalah. Cuma Nabi Sulaiman tuh bisa lah berpandir dengan samud, bisa kalau ini sidin berpandir, kan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terbuka, bisanya berpandir. Nah, kita itu ketika kita mesra itu dengan sesuatu tadi yang hidup kah, kada hidup kah, ketika kita itu terinjak dengan dia itu, kadang-kadang kita itu mendengar dengan telinga kita, kan mendengar tunda. Kalau pian mendengar dengan telinga pian kita kada. Mendengar itu ketika kita itu merasakan seluruh batang tubuh kita ini diliputi oleh sifat samanya Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh batang tubuh kita ini ketika kita menginjak sesuatu, maka seolah-olah kaki kita ini mendengar, seluruh batang tubuh kita mendengar. Kenapa? Karena ketika seorang itu fana dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu lenyap di dalam sifatnya itu, di dalam sifat samanya, maka mendengarlah seluruh batang tubuhnya. Ini kisahnya lain. Ini kisah orang yang sudah fana kena di dalam sifatnya. Itu seperti itulah di antaranya. Ujar guru ulun, ikam kada mendengar pang aku yang mendengar Jansidin. Ikam kada mendengar bahwasanya kayu itu kesakitan Jansidin. Aku yang mendengar, makanya Jansidin aku lapiki kayu itu karena aku mendengar inya kesakitan. Itu. Karena orang senantiasa dibukakan. Itulah seperti itu. Kalau guru ulun dah seperti itu sidin. Jadi sifatnya tuh sidin itu senantiasa namanya baqa dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Genah bahasa kita tuh istiqamah di dalam sifat fanafilah dan baqabilah. Sehingga dia mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat sama itulah, mendengarnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan yang hidup aja, bukan yang berbunyi aja, tetapi mendengar Allah taala tuh nang berbunyi, yang kada berbunyi itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang itu lebur dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dia kada mempunyai sifat lagi, sifat Allah Subhanahu wa taala itulah yang berlaku. Maka dia bisa mendengar sesuatu yang jauh didengarnya, sesuatu yang dekat didengarnya, sesuatu yang bergerak didengarnya, yang berdiam didengarnya, yang bersuara didengarnya, yang kada bersuara pun didengarnya. Siapa yang mendengar itu? Sifatnya kuntu sami'an yasma'u bihi, jar Allah taala. Jadilah aku ini mendengar dengan apa yang mendengar. Kuntu sami'an yasma'u bihi. Aku, jar Allah taala, yang mendengar lain inya. Ketika seseorang itu dicintai oleh Allah taala, syaratnya dicintai Allah taala apa tadi? Yaitu dengan berbuat taat tadi. Nah, ketika orang itu berbuat taat lalu dicintai oleh Allah taala, kuntu sami'an yasma'u bi, kuntu basiran yubsiru bi. Jadilah aku, jar Allah taala, nang melihat aku, nang berjalan aku, nang belimbai aku. Wah, itu panjang hadis kursinya. Seperti itu. Itulah makam namanya orang itu wasil. Nah, ketika hati seseorang tadi ada yang lain selain daripada itu, maka orang itu kada akan mencapai makam dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu makam di mana dia senantiasa tajalinya kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu di setiap pandangannya, pendengarannya, penglihatannya, pengerasanya, walhasil pul sebijian jahir dan batinnya itu kada lagi inang merasainya ketika seseorang itu merasakan bahwasanya seseorang itu diliputi oleh sifat kenyataan zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang banyak ini orang ini kada bersembahyangan itu merasa aja, merasa bahwasanya inya ini diliputi oleh itu. Untuk apa lagi aku sembahyang? Jamunnya kada hendak memerintahkan sembahyang, inya juga jangan kada sembahyang. Itu di ilmu hanyar. Di ilmu namanya ma'rifatul ilmi, bukan ma'rifah yang sebenarnya. Nah, itu termasuk orang itu namanya menyangka dia ma'rifat padahal tidak ma'rifat. Baru di ilmu ma'rifatnya namanya dia, bukan menyangka. Mau menyangka ma'rifat, menyangka bahwasanya aku ini inya juga. Nah, itu baru sangkaan. Yang sebenarnya orang itu kadang merasa lagi kalau sudah benar-benar mencapai ketika terbukanya pintu ma'rifat itu. Disitulah makam jazab namanya, makam wasil, yang dimana orang itu boleh kada puasa, boleh kada sembahyang. Kenapa? Karena dirinya kada ada di waktu itu.
Dirinya kada, dan kada bisa sampai kepada itu kecuali melalui makam babunya, pintunya. Pintunya siapa? Yaitu Rasulullah pintunya. Kalau kada menuruti Rasulullah, kada bisa sampai ke makam itu. Orang kada bersembahyangan, kada berpuasaan, mengakuinya itu ma'rifat, kada bisa. Kada bisa. Nah, itu ma'rifat syaitan namanya. Nah, itu. Nah, yang dicontoh siapa? Rasulullah yang dicontoh. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Pintunya Rasulullah. Kada bisa. Nah, itu. Kada bisa sampai kepada itu. Apalagi menginting-intingkan misalnya Al-Quran itu dilihati dulu, ditapakuri dulu Al-Quran itu bujur kada. Itu sama biar itu mendustakan kalamullah namanya. Itulah yang menjadikan kita itu tertutup namanya hati kita itu daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di bidang kita itu mentasdikan, membenarkan dulu kalamullah itu aja kita kada benar lagi. Kada yakin kita itu bahwasanya itu adalah bahagian daripada kalamullah. Itu menginting-intingkan yang sunnah diintingkan, apalagi itu wajib mengimani Al-Quran. Karena kita mengintingkan yang wajib itu dan yang sunnah daripada Nabi itulah, maka orang itu bisa mengintingkan yang wajib. Makanya ini bisa ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, sehingga kada mau lagi puasa, kada mau lagi sembahyang, kada mau lagi. Asalnya apa? Belajar ilmu tauhid, mengintingkan itu cuma kalam aja. Itu cuma Al-Quran tuh biasa aja itu. Nah, itu seperti itu. Ini biasa aja sunnah. Kita nih yang ianya. Nah, itulah disitulah orang itu tertutup. Akhirnya hatinya secara lisan dia tidak menyebutkan dia itu keluar daripada agama Islam, tetapi secara perilaku keluar dia. Kenapa? Kada menggawi sembahyang. Itu secara kada langsungnya harus merasa bahwasanya dirinya itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada agama Islam dengan mengingkari sembahyangnya. Kada enak sembahyang. Amun inya juga apa kita sembahyang ya? Nah, itu kada merasa bahwasanya dirinya itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hadrah rahmatnya. Nah, itulah kita berhati-hati itu. Kaifa yarjuna yafhamu dakaikal asrar wa huwa lam yatub min hawafatihi jarsidin. Yang keempat, yalah yang keempat lah. 1 2 3 4 ya. Yang keempat jarsidin. Bagaimana jarsidin kita itu yarjuna yafhama dakaikal asrar. Bagaimana kita itu pula mengharapkan paham ilmu-ilmu rahasia yang halus-halus, sedangkan dia tidak bertaubat daripada kesalahannya. Jadi orang itu syaratnya itu bahasanya, kalau orang itu syaratnya semalam itu menjadi wali, itu berujlah, bertapakur, berjaga malam, dan balapar. Yalah, berujlah menjauhkan hatinya daripada sesuatu yang Allah mendirkan hakikatnya lah. Berjauh daripada sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Makhluk dijauhinya, di hatinya berujlah. Berjauh daripada makhluk. Bertapakur, dia cuma memikirkan, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiam. Diam dalam artian istiqamah hatinya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahur jarsidin, berjaga malam. Hatinya senantiasa jaga di dalam kegelapan hatinya. Hanya melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala aja. Balapar, lapar dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orangnya kada guring. Itu lapar nang hakikat, maksudnya kita lah membicarakan hakikat, bukan lapar. Ulun itu guru belapar kada puasa artinya. Boleh seperti itu. Ulun membicarakan laparnya. Laparnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Laparnya dengan khaufnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jarsidin orang itu kaifa yarju yafhamu dakaikal asrar wa huwa lam yatub min hawatihi jarsidin. Kada bisa orang itu mendapatkan asrar, rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, latifah. Makanya disebutkan sini yang halus jarsidin lah. Nah, ulun ceritakan seperti ini dulu lah. Ceritakannya seperti inilah. Kenapa di sini disebutkan yang halus jarsidin? Karena kalau kita itulah, kalau kita diberikan Allah Ta'ala terbuka namanya futuhat, terbuka futuh, melihat merasakan
kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka hati pian itu akan lembut, selembut-lembutnya di ketika itu. Merasa halus. Pokoknya kita itu tenggelam di dalam latifahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kadang-kadang merasakan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengangkat jari kah? Atau kita tuh memandang sesuatu, kita tuh sifat rahman rahimnya ketika terbuka futuhat itu lembut, selembut-lembutnya. Karena bisa urun menceritakannya itu. Kalau kita itu misalnya tepung tuh lembut, pian itu lembut dengan orang itu kayak buat baik benar. Kayak itu kita merasakan rahmatnya Allah Ta'ala. Hatta orang itu ahli maksiat, ketika kita itu dibukakan itu, maka kita itu memandangnya lembut benar. Nyaman kita memandang orang ahli maksiat itu. Bukan berarti nyaman itu kita ridho, ada. Cuma kita itu sudah ada lagi masuk dengan kita. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala memandang setiap makhluknya dengan kelembutannya. Nah, orang jersidin nang kada betobat hatinya tadi kada yapanya jersidin. Kada bisanya merasakan asrar itu. Taubat itu zahirnya bertaubat berhubungan dengan makhluk, zahirnya ketika dia itu beribadah dia mengembalikan semua ibadahnya itu merasa milik Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya lillahi taala aja kita. Lillahi taala, menghilangkan akuan namanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabarataan zahir dan batin kita ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberataannya, aku kau beribadah karena pian yang membimbing ulun. Ulun ni hati ulun kau memandang pian karena pian juga. Kembalikan seberataan itu dengan Allah Subhanahu wa taala, baru kita jersidin bisa merasakan daqaiqul asrar tadi. Kelembutan rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kada itu kada bisa wasil. Orang tadi itu kalau bahasa tasawufnya, bahasa ilmu hakikatnya, mutu qabla an tamut. Mematikan diri kita ini sebelum kita mati, mengembalikan semuanya ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kembalikan dulu, baru kita itu bisa merasakan. Orang beribadah ajalah beribadah nih, bilanya bujur-bujur musyahadah menyaksikan bahwasanya seluruh inya ini ampunnya Allah Ta'ala, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang itu ketika hendak mengangkat takbirnya sudah nyamannya, sudah lejatnya, karena kadang merasainya yang bertakbir. Tetapi dia itu ketika bertakbir, ketika ruku, dia melihat semuanya itu di pandangannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga kita itu waktu kita bertakbir itu Allahu Akbar karena memandang rahmat Allah Ta'ala, lalu kita kada berbunyi lalu sembahyang Allah. Jurang kenapa biar kada berbunyi sembahyang jadi imam? Aku ini memandang rahmatnya Allah Ta'ala. Jangan kayak itu. Maksudnya tuh di makam syariat tuh bisa orang itu bisa tenggelam itu. Tetapi semakin dia menjahirkan lah, semakin nampak rahmat Allah Ta'ala. Lain pian berdiam suranganan atau sembahyang suranganan. Ada orang yang sembahyang suranganan Allahu Akbar, karena dia mesra terlebih dahulu, dia kada bisa berkata-kata di waktu sembahyangnya tuh. Terdiamnya, menangisinya. Ada orang yang seperti itu. Tetapi mungkin kita berjamaah ini jarang bang terjadi seperti itulah. Jarang terjadi orang itu mau angkat takbir langsung panah. Itu ada. Cuma mun pian suranganan itu merasakan dulu, merasakan batang tubuh kita ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengangkat takbir itu Allah, itu lezat. Atau kita hendak berzikir, kita rasakan diri kita ini sebagian rahmatnya Allah taala, baru kita ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kita mengucapkan subhanallah itu seolah-olah kita seluruh batang tubuh kita ini menyatakan maha suci pian ya Allah. Maha luar biasa pian ya Allah, maha suci pian. Ulun ini kawa bertasbih, seolah-olah seperti itu. Ulun ini kawa mengucap tasbih. Itu kalau kita mengucapkan subhanallah. Tetapi sebelum mengucapkan itu, kita merasakan dulu, menyatakan dulu bahwasanya diri kita ini kada kawa kita beribadah kecuali pertolongan pian namanya. Bertawajuh namanya kita itu dulu, bertawajuh, mentawajuhkan diri kita. Kalau ada mengerti tawajuh itu menghadapkan diri kita zahir dan batin. Zahirnya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, arti dihadapkan tuh aku kada merasa memiliki wujud. Batinnya benar-benar menyatakan bahwasanya wujudku ini kada ada seberataan.
Itu bertawajuh zahir batin. Makanya kalau kita sembahyangkan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, itu termasuk tawajuh itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, ya Allah, ulun hadapkan diri ulun ini kepada pian yang menjadikan langit dan bumi, hanifan muslima, dalam keadaan ulun ini tunduk tuh patuh, musliman, ulun serahkan seberataan, taslim ulun dengan pian, ulun serahkan seberataan, wa ma ana minal musyrikin, kadada ulun mengakui zahir dan batin ulun ini kecuali milik pian. Bila ada ulun ini mengakui bahwasanya ulun nang ba'amaliyah, ulun yang sembahyang, ulun nang bawiritan, itu berarti ulun itu musyrik namanya, menyekutukan pian. Ulun merasa mempunyai kudrat, ulun merasa mempunyai iradat, ulun merasa mempunyai ilmu untuk beramaliyah ini. Wa ma'ana minal musyrikin, hilang kita di dalam kemusyrikan, dalam kemusyrikan pengakuan terhadap diri kita, tunduk kita, merasakan benar-benar itu di waktu sembahyang itu hanifan muslimah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ibadahku, sembahyangku kadada ampun ulun seberataan, hidup ulun, mati ulun, pian hidup akan, pian mati akan, pian gerak akan, pian diam akan, seberataan ini adalah ampun pian lillahi rabbil alamin, milik pian yang memiliki sekalian alam ini. Ya, orang itu legend itu ya. Men kada sembahyang pang ditapakurakan dia itu bagus, duduk sembahyang itu dirasakan, ya Allah, sabarataan punya ulun ni ampun pian ya Allah. Malam tuh sambil dipusuti awak, dilihati awaknya, ya Allah, sabarataan punya ulun ni ampun pian ya Allah. Tarik napas, Allah, lihati lagi, tarik napas, Allah. Rasakan waktu menarik napas itu, rasakan siapa nang hidup sebenarnya. Itu orang tuh merasa makan tuh biasanya dengan zikir, itulah tarik orang napas, jerah. Di dalam hati itu Allah, 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 Allah. Maksudnya tuh Allah lah nang hidup, Allah lah nang kudrat, Allah lah nang maujud, Allah lah yang mendengar, Allah lah yang melihat, Allah lah yang berkata-kata. Seperti itu, tarik napas tahni. Rasakan diri kita itu di dalam kudratnya, di dalam iradatnya, di dalam hayatnya, di dalam samanya, di dalam basarnya, di dalam kalamnya. Kada merasa kita ini hidup, kada merasa, tapi ingatkan mengeluarkan napas lah. Mun kada ingat mengeluarkan napas, mati bujudan kita. Nah, jadi ingatkan waktu menarik napas. Tapi kadang-kadang lah, kadang-kadang ulun sering memadangan lah, kita itu kalau waktu yang berzikir napas itu kadang-kadang pian lupa mengeluarkan napas. Pian itu lupa mengeluarkan napas pian. Lawas pian kada mengeluarkan napas. Berarti pian tuh mesra dengan sifat hayatnya Allah Ta'ala tuh berarti. Pian misalnya waktu menarik napas itulah la hayata illallah, di dalam pikiran pian tuh la hayata illallah. Kada danang hidup selain daripada Allah Ta'ala, merasakan hidupnya Allah Ta'ala aja. Lupa pian itu merasa mengeluarkan napas pian. Itu berarti pian mesra dengan sifatnya Allah Ta'ala, sifat hayatnya. Karena sifat hayat Allah Ta'ala itu kada bernapas. Maksudnya hayat Allah Ta'ala itu kada kayak kita nih bernapas. Kada bernapas. Maksudnya Allah Ta'ala itu hidup dengan apa aja? Dengan roh ada. Dengan napas apa lagi? Kada benar. Itu ketika kita itu mesra asik di dalam sifatnya hayatnya Allah Ta'ala itu, kelupaan kita merasakan sifat hayatnya Allah Ta'ala itu. Lupa kita kadang-kadang ada juga orang beristilah pasti kada lupanya, misal kadang kayak itulah kita tuh berzikir napas itu pada kadang kayak itu biasa aja kita tuh menarik napas, rasakan aja hu Allah. Bila kita menarik napas, rasakan bahwasanya yang hidup tuh cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejamkan mata kita, pejamkan, rasakan kita bertunduk rasakan dia aja yang hidup, rasakan dia yang hidup. Habis itu keluarkan Allah, buka mata kita itu buka mata kita, kita sebutkan Allah. Lihati batang tubuh kita ini bahwasanya batang tubuh kita ini kenyataan zat yang hayat, yang hidup, kenyataan zat yang hidup kita ini Setelah kita mesra tadi, memesrakan bahwasanya tidak ada yang hidup, lalu kita pandang batang tubuh kita ini Allah aja kita.
yang sudah merasakan kita mesra benar dengan sifat hayatnya Allah Ta'ala tadi itu, lalu kita pandang batang tubuh tadi, maka yang hayat itulah memandang kenyataan hayat tadi. Itu musyahadah namanya, saling menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Zatnya yang menyaksikan kenyataannya. Itu sebenar-benarnya musyahadah. Kan ada lagi kita, karena kita mati sudah di situ tadi. Seandainya kita memasrahkan kudratnya Allah Ta'ala, kita masrahkan aja. La kudrata illallah. Rasakan ketika kita membuka mata kita, kita buka Allah. Kita melihat mewujudnya kita ini adalah kenyataan kudratnya. Tetapi melihat itu dengan apa? Dengan kudratnya juga. Nah, itu baru namanya musyahadah yang sebenarnya. Dialah yang menyaksikan akan kenyataannya, bukan kita yang menyaksikan. Kalau kita ini menyaksikan, misalnya aku bergerak nih karena kudratnya, itu masih makam di musyahadah, menyatakan namanya. Menyatakan, karena ada kita masih yang menyatakan. Coba yang kalau mesra yang tadi, yang sifat tujuhnya kita hilangkan, bahwasanya tidak ada yang maujud. Waktu kita menenggelamkan di dalam sifat wujudnya, dia aja yang maujud, pejamkan mata kita, merasakan dia aja yang maujud. Ketika sudah mesra kita itu di dalam wujudnya, pandang diri kita waktu mengeluarkan itu, bahwasanya diri kita maujud ini adalah kenyataan zat yang maujud. Tetapi di ketika itu kita ada lagi bang menyatakan aku ini kenyataan yang maujud, itu masih tajir ulun tadi di pandangan musyahadah orang yang baru belajar. Tetapi kalau sudah orang itu benar-benar musyahadahnya benar, dia yang maujud itulah yang menyaksikan kenyataan wujudnya, bukan kita lagi. Mudah-mudahan bisa lah. Ya, ini di ketika itu namanya kita bisa namanya merasakan siapa yang maujud sebenarnya, siapa yang hayat sebenarnya, siapa yang kudrat sebenarnya. Itu namanya bersih hati kita. Baru setelah itu kita bisa merasakan asrar tadi Jersidin. Kaifa yarjuna yafhamu dakaikal asrar wa huwa lam yatub min hawa hafawatihi Jersidin. Kayak apa kami itu hendak merasakan halusnya sirnya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita itu kadang mengembalikan semua yang ada pada diri kita dulu. Kadang bisa kita merasakannya, menyaksikannya. Kalau sampai ke sir ini kan bukan menyaksikan lagi. Kalau menyaksikan itu masih di tahap namanya terbuka futuhat. Kalau asrar ini adalah sudah mendapatkan namanya laduni, namanya sir daripada Allah Subhanahu wa taala, itu makamnya itu lebih tinggi, yaitu didapat setelah seseorang itu fana fillah biasanya. Syaratnya panah tadi seperti apa? Syaratnya wasil tadi seperti apa? Yaitu orang tadi harus bertaubat zahir dan batinnya. Nah, jadi 4 macam ini Jarsidin, kalau orang itu beramaliyah tidak mendapatkan terbukanya futuhat, terbukanya wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Jarsidin perhatikan 4 ini. Apakah di dalam hatinya masih ada dunia, atau Jarsidin inya itu kadang menghilangkan syahwat keinginannya di ketika dia itu beramaliyah, atau yang ketiga Jarsidin di hatinya itu masih ada dosa-dosa besar, yaitu akuan-akuan tadi, atau ada ujub di dalam dirinya. Atau inya kadang mendapatkan sir Jarsidin daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu kadang mengembalikan, kadang bertaubat secara zahir dan batin, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 macam ini termasuk hijab daripada kita itu mendapatkan atau terbukanya futuhat atau mencapai wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, riyadhahnya tadi dengan berkhalwat, dengan berujlah, dengan bertafakur, dengan banyak artinya apa namanya? Banyak belapar, banyak kada guring di malam hari ketika itu Jarsidin. Ini diantara kunci-kuncinya seseorang itu mendapatkan wasil kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang dietikatkan itu hendaklah amaliyahkan. Nah, yang dietikatkan diamaliyahkan Jarsidin, yaitu dengan membiasakan tilik hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mendatangkan manfaat dan menolak akan mudarat. Ya tadi kada bisa kita itu berpegang kepada makhluk akwan namanya. Jangan kita itu berpegang dapat ini dapat itu. Ini umum kada ini kada bisa. Harus disidin ma'ikatakan dan diamalkan bahwasanya tidak ada yang memberi manfaat, memberi mudarat ilallah. Nah itu. Ada juga bermanfaat amaliyah kita, wiritan kita.
kecuali yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala. Bila terpandang makhluk, ingat akan Allah taala aja yang memberi manfaat. Itu hati istiqamah dulu, seperti itu. Nah, itu. Nanti kita sambung lah insyaallah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita seberatan bisa kita mengamalkannya. Karena mengamalkan ilmu hakikat ini berat, karena harus setiap waktu mengamalkannya, setiap saat. Dan setiap waktu, setiap saat itu kalau kita kada bisa menghadirkan hati, kita itu kadang-kadang masuk lagi yang lain. Makanya disuruh orang berujlah, berjauh dari manusia. Seperti itu dulu wiridannya, itu dulu riyadhahnya, mujahadah dulu, yang kada penting, kada usaha dulu, seperti itu. Nah, walaupun misalnya yang diberikan orang itu bagus, misalnya harat, misalnya singkirkan dulu kalau itu mengganggu daripada amaliyah batiniah kita. Ada lepas daripada memandang Allah Subhanahu wa taala. Karena terpandang ini, terpandang itu, lalu kita mengganggu akan riyadhah, mujahadah, musyahadah hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dijelaskan di sini. Nah, itu orang itu supaya jangan lupa waktu dia melihat, waktu dia sedang melihat, ketika melihat itu harus dalam keadaan melihat, menyaksikan terus kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hatta di waktu dia berwiritan, dia harus menyaksikan bahwasanya di dalam dia berwiritan itu dia kada mampu melakukan itu. Dipandang terus, itulah namanya menghilangkan akwan, menghilangkan agyar, menghilangkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam pandangan batinnya. Seperti itulah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cepat kita itu dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasakan kelezatan yang namanya ma'rifat, kelezatan yang namanya diberikan Allah Subhanahu wa taala sir, rahasia yang dititipkan, yang dinampakkan di dalam hati kita, di dalam kalbu kita, di dalam latifah kita, sehingga kita itu benar-benar ma'rifat, hakal ma'rifat, sebenar-benarnya mencapai ma'rifat. Amin ya rabbal alamin. Pun maaflah ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha si'al karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Minta maaf, minta ridha, minta halam.